Kita kembali lagi di Hotman Paris Show. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan ke Nona RA. Namanya RA juga? Iya. Ya. Inisial nama aslinya? Iya. Aduh, gue gak mau ngasih nama anak gue RA depannya. Jadi dia. Sebelum saya nanya ke dia, aku ada nanya pertanyaan ini. Aku penasaran. Nomor telepon nih, pasti abang mau minta nomor teleponnya nomor telepon. Robi Abbas ya? Ini misterius nama-nama ini. Ternyata banyak artis top. Saya dengar ada juga bintang suatu sabun terkenal yang akhirnya kemudian berhasil nikah sama seseorang. Apa itu benar? Juga termasuk yang Anda saya dengar Anda ratusan juta, benar itu? Iya. Iya. Itu terakhir, itu wanita masih tahun berapa terakhir Anda 2000 berapa? 2015? Enggak lah, sebelum aku ketangkap bang. Sebelum ketangkap masih? Masih. Masih ya? Dan sekarang wanita ex bintang sabun terkenal tersebut sudah menikah ya? Sudah menikah. Dan itu tarifnya? Ya. Aduh, kenapa aku terlambat kenal kamu ya? Bang, nih istri nonton loh di rumah loh, ditahan loh. Ya aku cuma penasaran aja, karena kita kan nonton di TV tiap malam sabun mencuci katanya kan. Tahu-tahu wanita yang itu Robi yang capek-capek kita nonton sabun bening. Bang, ya? Itu kayaknya keinginan pribadi Bang Hotman ya. Kita ya aku nanya ada bintang tamu kita juga. Oke, RA. Anda bekerja di majalah Dewasa. Kemudian Anda memperluas bisnisnya menjadi yang ngajak pertama kali siapa? Ada agensi lain. Seperti dia? Iya, kayak seperti Kak Robi, cuma itu dari agensinya aku sendirian di majalah. Oh, justru pemilik majalahnya? Bukan Boleh pemilik tanya, majalahnya. RA sekarang usianya berapa? 22. 22. Pada asal dari Jakarta? Iya, Blasteran. Enggak, tinggalnya di Jakarta? Iya, di Jakarta. Jadi awal pertama kali ikut majalah Dewasa itu pada umur? 18 tahunan. 18 tahunan. Pada saat itu benar-benar pengen menjadi model, serius menjadi model, apa memang sudah? Sebelumnya sih sama sekali gak ada kepikiran buat untuk jadi model majalah kayak majalah Dewasa. Oke, awal mulanya? Karena butuh tambahan biaya mungkin ya buat orang tua. Oke, buat kehidupan. Iya. Sampai akhirnya menerima pekerjaan sebagai model pria dewasa. Nah, sampai bisa masuk ke dalam dunia, maaf, prostitusi itu bagaimana? Waktu itu kan sempat dipikir-pikir dulu kan antara mau sama enggak kan. Terus kebetulan mama sakit, oke, karena butuh biaya banyak. Ya salah satunya harus ngambil side job kayak gitu karena kan besar juga kan pendapatannya. Pada saat mama sudah sembuh, ada niat untuk berhenti nggak? Atau malah, oh enak nih cari uangnya makanya melanjutkan? Oh, ada niatan untuk berhenti sih. Tapi mungkin setelah adik selesai sekolah kali ya. Soalnya kan orang tua udah meninggal kan, jadi Nggak takut untuk, udah terlalu nyaman nih di dunia ini? nggak pernah takut. Kalau boleh tahu kisaran berapa sih model-model sendiri kalau seandainya mau Ya, plus-plus? dari kelas teman-teman kamu dan kamu. Mungkin kalau untuk pemula itu kayak short time-nya itu 8 sampai 10 kali ya. Itu untuk agen berapa? Untuk agensi pasti 20%. Oh, jadi kayak manajemen ya? Oke. Iya, Jadi mereka per 20%, bukan yang kayak kalau Robi Abbas tuh dia ngambil keuntungan luar ya. Jadi kamu 20%. Kalau modelnya itu sangat cantik berapa? Paling Anda tahu teman lu berapa? Berapa ya? 25 ke atas lah. 25. Juta. Bang. RA perempuan mengenal ke RA laki-laki? Cuma tahu doang. Tapi nggak pernah sebagai agennya Nggak. dia. Oke, dari segi pelanggan yang Anda alami, pelanggan itu banyak kan dari kalangan apa? Pejabat, suami atau apa? Pejabat. Pejabat. Terus Oh ya? petinggi-petinggi. Oke, terus Terus pengusaha ada. pengusaha, terus Sisanya ya suami-suami kali. Oke, kita lanjut tanya lagi ke RA. Kita bilang RA perempuan aja ya Bang ya? ya. Kalau kamu sendiri melihat kehidupan si Jakarta kayak gini, kamu punya saudara perempuan nggak?
Atau mungkin mau bertanya, teman-teman kamu atau lingkungan kamu tahu nggak sih sebenarnya kamu bekerja juga sebagai profesi ini? Enggak. Nggak ada yang tahu? Ibu? Ibu enggak. Keluarga? Enggak. Tidak satupun ada yang Enggak tahu? ada yang tahu. Teman-teman juga nggak ada yang tahu? Teman untuk di sekitaran rumah sama sekolah enggak. Kamu sekolah masih? Masih. Kuliah? Iya. Oke. Cuma kalau untuk teman-teman di dunia seperti ini ada beberapa, cuma aku nggak mau terlalu dekat. Oh gitu. Apa sih yang ada di pikiran? Ya saya sih sebagai perempuan pasti tidak ada perempuan yang mau di posisi kamu gitu. Apa sih yang ada di dalam hati kamu? Kenapa tidak mencoba pekerjaan lain? Kenapa memilih ini? Kebutuhan. Hanya karena kebutuhan ya? Iya, yang penting adik aku sekolah sama ibu waktu itu sehat gitu aja. Jadi Anda mengatakan melakukan itu demi berkorban untuk keluarga. Kamu masih saat melakukan itu? Enggak. Kalau kebetulan cowoknya ganteng? Enggak. Oh ya? Jadi Karena Anda bukan keinginan kita. Kenapa? Karena bukan keinginan kita. Oh begitu ya. Tapi kan kalau Anda berpura-pura begitu kan cowoknya bisa marah. Ya kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau boleh tahu apa aja sih yang sudah kamu dapat dari pekerjaan kamu ini? Rumah untuk keluarga udah dapat. Rumah? 2 adik aku udah pada sekolah, yang satu udah kuliah, yang satu udah lulus SMA. Terus ibu aku kemarin tuh berobat ginjal, gagal ginjalnya udah bisa, terus kena cancer juga udah. Ya udah jadi emang udah benar-benar buat keluarga. Jadi kamu Kalau buat diri kamu sendiri apa kalau Untuk boleh diri tahu? aku udah bisa kuliah. Kuliah terus udah mulai apa ya? Untuk tabungan aku ke depannya udah ada lah. Anda tergolong sukses dalam bisnis ini. Sudah berapa you punya tabungan dan harta kekayaan terkumpul dari usaha ini? Waktu dalam kehidupan aku bang, karena aku kerja sesuatu itu, aku suka itu ya hidup-hidupan dibilang hura-hura, Yeah. klub tuh klub, traktir sana sini belanja barang-barang gitu. Jadi nggak kekumpul jadi ya. Nggak terkumpul? Iya. Habis poya-poya? Betul. Tapi waktu Anda di penjara, Ya. ya, Ya. itu Anda keluar dari penjara pun coba nih, ini jaket mewah nih. Untuk membiayai Anda di penjara dari tabungan kamu? Waktu aku di penjara fix semua pure tabungan aku. Emang di penjara itu banyak biaya keluar? Iya. Biaya apa? Ya biaya untuk kita hidup bang di dalam. Kenapa? Kita hidup, kita buat makan, untuk ngurus. Kan negara sudah tanggung. Memang negara sudah tanggung, tapi realitanya berbeda dengan. Untuk dapat tempat tidur layak di Betul. penjara itu Anda bayar berapa? Adalah bang, Besar ya? lumayan. Ratusan juta? Enggak. Untuk 1 tahun untuk dapat kamar aja? Untuk dapat kamar di sana. Kalau itu bisa ratusan juta ya? Tergantung kamarnya bang. Kalau Anda waktu itu yang ratusan juta Enggak sampai ratusan juta. atau berapa? Waktu untuk dapat pertama kali 40 juta? Ya puluhan aja bang. Berapa? Puluhan. Jadi untuk dapat ada kamar di penjara puluhan juta Anda harus bayar. Iya, Kurus bulanan ada lagi harus bayar. ada lagi. Bayar juga. Iya. Kalau nggak mampu bayar itu para tahanan ditaruh di Ada namanya di bawah itu lapak. lapak ya. Jadi kayak memang nggak ada ruangan, satu los besar. Jadi Itu yang benar-benar kaum miskin gitu. Yang tidak punya uang untuk membayar ruangan gitu. Di bawah miskin kali. Soalnya mereka kan di situ. Ya pup maksudnya digabung dengan situ, makanya banyak yang di sana penyakit kayak gitu bang. Oh begitu ya. Iya. Saya dengar kamu satu kamar sama Saiful Jamil. Iya. Aman sama Saiful Jamil? Ya aku nanya nih, jawab dulu. Satu kamar sama Saiful Jamil di penjara. Oke, Bang Ipul baiklah. baik. Ya. Kita sering sharing bareng, cerita bareng baik. Aku mau bebas sebulan, Bang Ipul masuk. Oh begitu ya. Oke. Satu lagi terakhir. Ya. Saya dengar juga katanya tamu-tamu lain kalau mau kedatangan istri atau kedatangan pacar bisa sewa ruangan. Ya. Untuk melakukan Di sana sepertinya untuk melakukan aku tidak tahu, tapi banyak keluarga memang datang ke sana. dibayar kamar, bayar per short time atau apa di penjara itu?
kalau aku untuk bayar aku nggak tahu ya Bang, tapi untuk mereka datang, mereka berlama-lama di ruangan bisa seperti Ruangan itu. tersendiri. Kunci dari dalam. Kalau kunci di dalam atau kunci di luar, karena aku nggak ikut di dalamnya gitu Bang. Selama Anda di penjara berapa ratus juta habis duitmu untuk membiayai kamarmu? Ya gak usah berapa puluh lah. Agar kau dapat kamar yang layak. Ya lumayan Bang. Lumayan ya? Di atas 200 Nggak untuk sampai. 1 tahun? Kalau dikalkulasiin bisa. Hampir 200 juta. Dari pertama aku ketangkep sampai aku bebas. Hampir 200 juta habis agar dapat kamar yang layak. Lebih bukan dapat kamar untuk urus semuanya. Untuk ya nyaman, untuk semuanya beres gitu Bang. Agar di dalam tahanan seperti rumah sendiri gitu ya? Iya, betul. Agar tidak dikunci, digembok, Betul. pintunya juga harus bayar ya? Betul. Kalau RA wanita selama... Bentar Bang, karena yang aku mau bilang juga karena pemerintah ngasih makan untuk para teman-teman aku di penjara itu sebenarnya nggak layak Bang itu. Oh tidak layak ya? Berasnya, nasinya, karena aku kadang-kadang suka kasihan ngeliat orang-orang yang benar-benar miskin yang mereka memang salah, tapi itu diperlakukan tuh kayak makannya Tidak tuh manusiawi. berasnya itu udah ada jamur sama kutunya itu mereka masih makan dipilihin terus dicampur kuah tempe itu namanya tempe batu Bang. Kalau diempuk Jadi orang makannya itu udah kayak batu gitu? bukan kayak batu lagi, kayak itu sampah kali kalau Bang. Jadi menurut kamu orang dimasukkan penjara itu bukan untuk jadi tobat ya? Kalau aku bukan jadi tobat, malah mereka akan semakin memperluas jaringannya kayak gitu. Belum lagi penderitaan yang dialami. Belum lagi Oke, penderitaannya. menarik ya kalau seandainya kalimat dari Robi Purba, kalau seandainya kamu pengalaman pribadi tidak Robi Abbas salah. Robi Abbas. Robi Abbas katanya kalau seandainya di dalam penjara itu tidak membuat kapok, tapi malah meluas Betul. jaringannya. Iya. Kamu terjadi sama diri kamu seperti itu. Iya betul. Jadi kamu malah bertemu dengan mucikari-mucikari lainnya di dalam Bukan situ, enggak? mucikari. Aku di blok aku termasuk misalnya blok elit waktu di penjara. Oke, blok elit. Jadi di penjara ada blok elit. Ada ya, maksudnya blok yang untuk orang-orang yang memang kalau kita ya punya uang atau maksudnya gimana sih gitu seperti itu. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah masuk Iya, penjara, maksudnya, insya Allah enggak ini ya. aku explain Maksudnya ke blok Kartika. elit itu, Iya. blok elit itu maksudnya yang bayarannya berapa puluh juta itu? Enggak kan di sana kan ada kayak di Cipinang ada namanya blok KPK Bang. Itu mahal harganya. Kalau abang KPK kan berarti nama aja KPK berarti udah uangnya udah ratusan juta. Berarti Oh, jadi kalau di penjara yang menurut dari Robi Abbas sendiri itu ada blok-bloknya sendiri. Iya, Jadi bloknya ada. contohnya adalah KPK, blok elit, blok ada di sana ada 4 blok. ada 4 blok. Kalau KPK itu ya memang orang-orang khusus tahanan KPK. Oke. Itu paling mahal. Iya paling orang-orang elit di situ semua. Itu Bang. bisa kira-kira aja. Kalau you kan mengatakan tadi kira-kira puluhan juta agar dapat kamar rupiah. Kalau yang blok elit itu yang bloknya orang-orang tahanan KPK, ex KPK bisa berapa ratus juta agar dapat kamar. Aku nggak tahu karena itu Bang. Tapi jauh di atas Enggak, 40 mungkin juta. kita biar sebut dulu mungkin fasilitasnya yang berbeda. Nanti setelah ini kita Betul. sebut. Jadi adalah pertama blok KPK, kedua Aku Amazon. Amazon, Itu blok kriminal kriminal, sama blok narkoba Barito namanya. dan yang terakhir adalah Itu blok kayak untuk orang-orang pilihan, untuk orang-orang misalnya orang kulit untuk bule gitu. oh gitu. Terus untuk teroris kayak gitu. Oke, yang benar-benar sendiri ya, Sendiri, berbeda ya. betul. Nah, perbedaan dari blok-blok ini apa sih kalau boleh tahu? Karena menurut Kartika sebagai masyarakat adalah kalau seandainya orang masuk penjara, ia memang mendapatkan hukuman, di mana di situ mungkin sesuai dengan kesalahannya, mungkin bukan tergantung dengan berapa uang yang mereka bayar, atau mungkin memang fasilitas yang didapatkan berbeda gitu. Kartika pikir semuanya pukul rata sama. Itu yang menurut saya sebagai masyarakat ya. Kalau buat kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku ya aku ngerasa waktu aku masuk penjara itu karena untuk aku punya save money, jadi aku ngerasa aku bisa ngelewatinnya gitu. Karena aku juga pas di dalam itu aku ngelihat emang orang-orang yang orang nggak punya masuk dengan kasusnya maling, ngerti ya, misalnya maling apalah gitu, misalnya malingnya udah digebukin masa di luar, di dalam pun mereka habis gitu. Bener-bener ya kalau itu disuruh dimakan, suruh betulnya mereka di terus di lantai gitu, bener-bener di kayak gitu, bener-bener. Dan mereka kalau mereka bener orang nggak punya udah selesai, udah habis gitu. Wow, kita dapat lagi ya pengetahuan baru menurut pengakuan dari Robi Abbas. Kalau Kartika lebih penasaran dengan mereka berdua bicara tadi bahwa ingin berhenti dari dunia gelap ini, ingin menyudahi
dari semua yang mereka lakukan dan mereka menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang besar. Pertanyaannya, kira-kira profesi apakah yang akan mereka jalani untuk melanjutkan hidup mereka sebagai manusia biasa yang tidak menjalani lagi kehidupan negatif dan dunia malam di Jakarta. Tapi setelah yang satu ini tetap di Hotman Paris Show. Selamat tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanku. Aku kuliah juga. Tapi Ambil apa? Waktu itu kedokteran, Atma Jaya. Masih zaman SMA sampai SMA pun nilai aku paling tinggi di sekolah. Kuliah dapat beasiswa sampai S1 selesai, sekarang udah mau selesai S2 pun aku tetap dapat beasiswa.